Dan seharusnya karena panjenengan itu orang-orang hebat, orang-orang yang ilmunya tinggi, bukan cuma mempermasalahkan, membicarakan masalah nasab, tapi coba panjenengan lihat penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan para pahlawi. Dan seharusnya kita berterima kasih kepada Kiai Imad CS, karena dengan adanya kajian dari Kiai Imad, borok dari para pahlawi itu terbongkar. Jadi saya tegaskan di sini melalui video ini, siapapun yang membabi buta, membela mati-matian kepada pahlawi adalah pengkhianat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terus terang, saya ini hanyalah orang bodoh. Ilmu agama saya hanya secuil kuku ireng. Namun demikian, saya juga seorang muslim karena orang tua saya kedua-duanya orang Islam, bahkan kakek nenek saya pun juga orang Islam. Dan ilmu pengetahuan tentang agama saya hanya saya dapatkan dari sekolah formal. Setelah SD, saya melanjutkan di sekolah madrasah sanawiyah negeri, lalu melanjutkan ke sebuah SMK di Semarang, Jawa Tengah. Ribut-ribut mengenai tentang permasalahan nasab pahlawi yang sekarang ini menjadi banyak yang pro dan kontra. Terus terang saya juga selama ini ikut mengomentarinya. Nah, di dalam hal ini, pada video ini saya ingin mengomentari kepada orang-orang yang dengan mati-matian membela para pahlawi. Salah satu contohnya yaitu ada Buya Qurtubi dari Banten, ada Abuya Muhyiddin, ada juga Gus siapa nih, saya bacakan dulu, Gus Rumai Sisyat. Ketiganya tersebut dengan mati-matian membela para pahlawi. Bahkan di sebuah video channel YouTube saya melihat Kiai Qurtubi telah mempersiapkan bom nuklir untuk Kiai Imaduddin CS. Seperti itu yang dikatakannya di dalam sebuah video di dalam channel YouTube-nya. Nah, menurut pendapat saya tentang permasalahan nasab ini yang menjadikan pro dan kontra, itu seharusnya jangan dijawab dengan secara emosional. Para pahlawi yang seharusnya menjawab menggunakan kajian ilmiah juga. Kalau perlu melakukan tes DNA, bukan orang-orang pribumi yang membelanya yang menjawab. Dan bila mana ternyata seandainya ini ya, pahlawi itu nasabnya setelah tes DNA betul-betul tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi, toh tidak jadi masalah. Kalau mereka para pahlawi ini tetap ingin menjadi ulama, memberikan ilmu-ilmu tentang agama, kan tidak jadi masalah. Bukannya keturunan Nabi saja yang harus menjadi ulama, itu siapapun kan boleh, asal ilmunya mumpuni. Seperti itu dong seharusnya. Jangan menjadikan permusuhan. Saya percaya panjenengan semuanya, orang-orang yang membela mati-matian para pahlawi ini, ilmu panjenengan tinggi. Panjenengan adalah orang-orang hebat, bukan bodoh seperti saya. Dan seharusnya karena panjenengan itu orang-orang hebat, orang-orang yang ilmunya tinggi, bukan cuma mempermasalahkan, membicarakan masalah nasab, tapi coba panjenengan lihat penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan para pahlawi. Dan seharusnya
kita berterima kasih kepada Kiai Imad CS, karena dengan adanya kajian dari Kiai Imad, borok dari para pahlawi itu terbongkar. Contohnya yang akhir-akhir ini viral adalah pembuatan makam-makam palsu. Saya yang orang awam, orang bodoh saja bisa melihat, memprediksi kalau para pahlawi itu sesungguhnya punya visi dan misi. Karena apa? Menurut saya mereka itu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mereka bekerja secara sistematis dan proporsional serta terorganisir. Buktinya, Habib Lutfi yang selama ini kita tengarai seorang Habib yang soleh yang membela NKRI, setelah terbongkar ternyata sebagai biang keroknya pembuat makam-makam palsu. Contoh lagi, Habib Syekh belum lama membuat lagu Habib Rizik Gurunya NU. Mereka itu semuanya melakukan hal demikian buat apa coba? Penjenengan berpikir menggunakan logika. Jangan emosional, hanya membabi buta, taklid buta, penjenengan membela mereka. Seharusnya penjenengan yang orang-orang hebat, yang ilmunya tinggi, memikirkan ke arah depan. Buat apa mereka coba melakukan pembelakan sejarah, mendoktrin para pribumi dengan hadis-hadis palsu, supaya pribumi tunduk, patuh, dan lain sebagainya. Dan saat sekarang ini yang sudah kelihatan nyata, mereka telah mempolitisasi dengan menggunakan agama, memperbudak kaum pribumi agar supaya mau tunduk patuh pada mereka. Ini yang menjadi pertentangan buat saya, karena orang tua saya adalah seorang pejuang kemerdekaan negara kita. Saya sangat tidak rela siapapun yang akan memperbudak bangsa kita, siapapun yang akan mencaplok negara kita, karena jangan sampai negara kita seperti halnya Palestina yang dicaplok oleh Israel. Karena Pahlawi di sini punya indikasi ke arah sana. Jadi saya tegaskan di sini melalui video ini, siapapun yang membabi buta, membela mati-matian kepada Pahlawi adalah pengkhianat bangsa. Karena seharusnya penjaringan berpikir ke arah depan, dan juga dengan kajian ilmiah kemarin harusnya kita semua berterima kasih karena sudah banyak orang-orang pribumi yang menjadi waras pemikirannya, jadi tahu sebenarnya siapa itu Pahlawi yang ada di negara kita ini. Dan kita jangan mendiamkan perilaku-perilaku penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Kita harus berpikir bagaimana cara menanggulanginya, bukan malah mati-matian membelanya. Padahal penjelasan orang-orang yang katanya orang pinter, orang yang banyak ilmunya. Tapi kenapa tidak memperlihatkan hal seperti itu? Malah terbalik, otaknya ada di dengkul. Ini sangat disayangkan. Maka saya juga mengatakan di sini, siapapun yang mati-matian membela Pahlawi adalah sebagai pengkhianat bangsa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.